Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Selamat berjumpa kembali dengan Ibu Nur Hasanah. Pada hari ini kalian akan mempelajari materi agama Islam, yaitu tentang keteladanan Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam. Nabi Ismail adalah putra dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Dalam sejarahnya, Nabi Ibrahim alaihissalam dan putranya Nabi Ismail alaihissalam merupakan cikal bakal dari perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada umat Islam untuk berkurban pada hari raya Idul Adha. Apakah kalian pernah melaksanakan kurban? Atau apakah kalian pernah menyaksikan penyembelihan hewan kurban pada hari raya Idul Adha? Materi pembelajaran pendidikan agama Islam untuk hari ini berkaitan dengan asal-muasal diperintahkannya berkurban pada hari raya Idul Adha atau pada hari raya kurban. Melalui pembelajaran tentang keteladanan Nabi Ibrahim alaihissalam dan putranya Nabi Ismail alaihissalam, diharapkan kalian nantinya akan dapat menteladani sikap sabar dan sikap terpuji dari Nabi Ibrahim alaihissalam dan putranya Nabi Ismail alaihissalam yang taat dan patuh kepada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Ibrahim alaihissalam adalah seorang nabi yang sabar, ikhlas dan patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap apapun yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala langsung dikerjakan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam tanpa keraguan, sebagai bukti bahwa beliau percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekalipun perintah itu datangnya melalui mimpi beliau. Nabi Ibrahim alaihissalam adalah seorang nabi yang penyabar. Beliau tidak dikaruniai anak sampai usia tua, tetapi beliau tetap rajin berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan doa Nabi Ibrahim dan beliau dikaruniai 2 orang anak, yaitu Nabi Ishak alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam juga diuji dengan perintah untuk menyembelih putranya, yaitu Nabi Ismail alaihissalam. Namun Nabi Ibrahim alaihissalam patuh kepada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Putranya pun Nabi Ismail alaihissalam juga ikhlas dijadikan sebagai kurban. Nabi Ismail alaihissalam adalah contoh putra dari seorang nabi yang patuh dan taat kepada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berbakti kepada orang tuanya. Nabi Ismail alaihissalam tidak gentar atau tidak takut sekalipun beliau harus dijadikan sebagai kurban yang akan disembelih oleh ayahnya. Pada saat akan dikurbankan, Nabi Ismail alaihissalam masih berusia kanak-kanak, tetapi beliau sudah bersikap ikhlas, sabar dan patuh kepada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala,
yang perintahnya disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui mimpi yang dimimpikan oleh ayahnya, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Dalam mimpinya, Nabi Ibrahim alaihissalam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelih putranya, yaitu Nabi Ismail alaihissalam, sebagai kurban kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi Ibrahim percaya bahwa apa yang diimpikannya adalah benar-benar atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka beliau menyampaikannya kepada putranya Ismail, dan keduanya mematuhi perintah Allah Subhanahu wa taala. Namun pada saat peristiwa pengorbanan itu akan dilaksanakan, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam yang akan menyembelih putranya Nabi Ismail alaihissalam, Nabi Ismail alaihissalam digantikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan seekor kambing yang gemuk. Untuk lebih meyakini tentang keteladanan Nabi Ibrahim alaihissalam dan putranya Nabi Ismail alaihissalam dalam melaksanakan ketaatan kepada perintah Allah Subhanahu wa taala untuk berkurban, silahkan kalian saksikan penayangan video berikut ini. Ibrahim, kuperintahkan kepadamu agar menyerahkan Ismail sebagai kurban yang harus kau sediakan bagiku. Tidak. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Ada apa, suamiku? Aku bermimpi, istriku. Aku bermimpi. Bermimpi? Ya, istriku. Ini bukan mimpi biasa. Allah bermaksud memerintahkan kepadaku untuk menunaikan mimpi tersebut. Aku harus menyerahkan Ismail, anakku, anak kesayangan kita, sebagai kurban sembelihan bagi Allah. Anak kesayangan Kalau itu kita. perintah Allah, lakukanlah apa yang mesti kau perbuat, suamiku. Aku akan bersabar, suamiku. Ya Allah, berikanlah kami kesabaran dalam menjalankan perintah-Mu ini, ya Allah. Berikanlah kesabaran kepadaku dan kepada istriku. Segeralah bersiap-siap, suamiku. Temuilah Ismail di kamarnya dan kau jelaskan makna mimpi yang kau dapati ini kepadanya. Dan sadarkanlah Ismail bahwa ini adalah perintah Allah. Ismail, anakku, ayah akan mengajakmu ke bukit untuk menyerahkan kurban bagi Allah. Baiklah, ayah. Aku akan segera bersiap-siap. Bersiap-siaplah. Kita akan menyerahkan kurban sembelihan bagi Allah sesuai tradisi kita dan perintah Allah. Oh, tentu ayah, aku ingat. Kau sekarang telah tumbuh dewasa, Ismail. Dalam mimpiku semalam, Allah menurunkan perintah melalui mimpi. Ayah melihat dalam mimpi itu sedang menyembelihmu. Bagaimana menurutmu, Ismail? Ayah, mengapa ayah bersedih? Ayah tidak perlu khawatirkan aku. Aku ini hanya anak ayah dan hanya merupakan titipan dari Allah. Anakku. Kerjakanlah ayah apa yang telah diperintahkan Allah, dan insya Allah ayah akan melihatku termasuk orang-orang yang sabar. Lakukanlah ayah, jangan ragu-ragu. Allahu Akbar, Maha besar Engkau, ya Allah. Ayah. Engkau telah memberikan kebijakan dalam diri anakku Ismail. Ya Allah, Ayah. tabahkanlah hati anakku.
Sudahlah ya. Ayo ayah, kita bersiap-siap sekarang dan segera kita berangkat ke atas bukit. Ya Allah, berikanlah kami ketabahan dalam menjalani cobaan ini. Kami percaya Engkau memiliki maksud yang akan Kau tunjukkan pada kami. Mari kita berangkat, anakku Ismail. Ya Allah, berikan kami ketabahan. Assalamualaikum, saudaraku. Hei, mau kau bawa kemana anakmu itu Ibrahim? Aku akan menyediakan kurban bagi Allah sesuai dengan perintah mimpi yang Allah tunjukkan padaku. Hah? Mimpi? Kau akan menyembelih anakmu? Mana dombanya? Hah? Mana? Aku tidak melihat dombanya. Mana? Pikirkanlah baik-baik. Itu cuma mimpi biasa. Kau gila melakukannya. Ya, iblis yang menyamar anakku. Ia akan menggagalkan rencana kita, Ismail. Ya, dia iblis. Keterlaluan. Kau gila. Mau menyembelih anakmu hanya gara-gara mimpi. Keterlaluan. Keterlaluan sekali. Hah? Nyah kau iblis. Nyahlah ke sana. Pergi. Kau jangan keterlaluan. Cobalah pikirkan baik-baik perbuatan itu, Ibrahim. Sekali lagi kuingatkan, nyahlah kau iblis. Kerikil-kerikil ini akan kugunakan untuk mengusirmu. Pergilah kau iblis. Lakukan. Apa-apaan ini? Oh, dasar bodoh. Pergilah kau iblis. Pergilah. Rasakan. Kau, nyahlah. Jangan kau ganggu kami lagi. Ketahuilah Ismail, iblis itu telah gagal mengganggu ibadah kita. Ibadah yang diperintahkan oleh Allah. Bersabarlah. Mengabadikan peristiwa ini dalam ibadah haji. Setiap jamaah wajib melontar kerikil di 3 tempat tersebut. Masing-masing disebut Jumrah Ula, Jumrah Wusto, dan Jumrah Aqobah. Di batu itukah aku akan dibaringkan sebagai kurban? Ya, anakku Ismail. Ya Allah, berikanlah hamba-Mu ini ketabahan dalam menjalankan perintah-Mu ini. Ibrahim, jangan kau sembelih anakmu Ismail. Hai Ibrahim, sesungguhnya kamu telah membenarkan mimpi itu. Sesungguhnya demikianlah kami memberi balasan kepada orang yang berbuat baik. Sesungguhnya ini benar-benar suatu ujian yang nyata, dan kami tebus anak itu dengan sembelihan yang besar. Kami abadikan untuk Ibrahim itu pujian yang baik di kalangan orang-orang yang datang kemudian, yaitu kesejahteraan dilimpahkan atas Ibrahim. Demikian, kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Sesungguhnya, ia termasuk hamba-hamba kami yang beriman. Ibrahim, lihatlah di sana. Kami sediakan bagimu seekor sembelihan yang besar. Alhamdulillah, nak. Allah telah memberikan pengganti dirimu, seekor sembelihan besar yang telah disediakan Allah sebagai penggantinya. Tak kala keduanya berserah diri dan Ibrahim membaringkan anaknya di atas pelipisnya, nyatalah kesabaran keduanya.
Alhamdulillah, kita telah bersama-sama menyaksikan penayangan video tentang kisah keteladanan Nabi Ibrahim alaihissalam dan putranya Nabi Ismail alaihissalam dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berkurban. Semoga dengan menyaksikan penayangan video tadi, kalian dapat lebih meyakini tentang kebenaran kisah keteladanan Nabi Ibrahim alaihissalam dan putranya Nabi Ismail alaihissalam dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berkurban. Adapun keteladanan akhlak yang harus kalian contoh dari Nabi Ibrahim alaihissalam dan putranya Nabi Ismail alaihissalam adalah sikap sabar, ikhlas, dan patuh kepada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu di antaranya adalah sikap rela berkorban sekalipun berat untuk dilaksanakan. Kisah pengorbanan Nabi Ibrahim alaihissalam dan putranya Nabi Ismail alaihissalam merupakan sejarah tentang diperintahkannya umat Islam untuk berkurban pada Hari Raya Idul Adha atau Hari Raya Kurban bagi mereka yang mampu melaksanakannya, yaitu perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada umat Islam untuk berkurban atau menyembelih hewan kurban, baik sapi, kambing, kerbau maupun unta, yang mana setelah hewan-hewan itu disembelih, kemudian dagingnya dibagi-bagikan kepada fakir miskin atau kaum duafa. Dan salah satu hikmah yang dapat kita ambil dari peristiwa penyembelihan hewan kurban adalah rasa kepedulian kita kepada kaum fakir miskin, yaitu dengan membagi-bagikan daging dari hewan kurban yang telah kita sembelih atau kita kurbankan sebagai wujud kepedulian umat Islam kepada kaum fakir miskin yang tidak mampu untuk membeli daging untuk dikonsumsi, sehingga kaum fakir miskin dapat ikut berbahagia dalam perayaan Hari Raya Idul Adha atau Idul Kurban. Untuk kegiatan pembelajaran selanjutnya, silakan kalian jawab pertanyaan-pertanyaan yang akan Ibu sampaikan berikut ini.
Demikian saja pembelajaran untuk hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.